Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Hebat, bertemu lagi dengan Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPA. Dengan materi mengurutkan teks nonfiksi dan juga tentang pengaruh daur air terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Pernahkah Anda melihat rumah-rumah yang ada di kampung? Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Nah, pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa sih akibatnya bagi persediaan air di sungai? Yuk, mari kita bahas. Air tidak dapat dilepaskan dari makhluk hidup. Peran air sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Sehingga perlunya kita dalam menghemat air yang ada di bumi ini. Salah satu sumber air adalah sungai. Asal persediaan air sungai yaitu dari proses presipitasi air ketika siklus air berlangsung. Nah, sungai biasanya digunakan untuk irigasi pertanian, sumber air bersih, sarana transportasi, aktivitas rumah tangga, dan olahraga atau wisata air. Air sungai yang terkena panas matahari terus-menerus akan menyusut jumlahnya. Selain itu, air sungai menyusut karena tidak ada pasokan air hujan, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat akan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai. Yang pertama itu dikarenakan curah air hujan. Jadi banyak dan sedikitnya persediaan air di sungai itu tergantung dari curah air hujan. Kemudian yang kedua ada penyerapan air tanah. Jadi serapan air tanah itu juga akan mempengaruhi persediaan air di sungai. Kemudian yang ketiga tentunya dikarenakan penggunaan manusia. Jadi jika semisal kita tidak menghemat persediaan air, maka persediaan air sungai pun akan menjadi lebih sedikit. Dan yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Jika lingkungan telah tercemar, maka persediaan air sungai atau air bersih itu akan menipis atau akan menyusut. Lalu apa sih dampak jika masyarakat kehabisan air? Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Yang kedua adalah kelangkaan bahan pangan. Yang ketiga, buruknya kebersihan dan sanitasi karena masyarakat kehabisan air. Yang keempat adalah gangguan ekonomi. Dan yang kelima adalah dampak psikologis. Nah, sekarang kita akan berlanjut mengenai urutan peristiwa dari cerita fiksi. Masih ingatkah kamu cara menentukan urutan peristiwa dari cerita? Baik itu teks fiksi maupun teks non-fiksi? Urutan peristiwa itu akan membentuk jalan cerita yang utuh. Berikut ini adalah cara mengidentifikasi peristiwa penting dari cerita fiksi. Yang pertama adalah bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir. Kemudian, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Lalu, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai dengan urutan dalam cerita. Baik, sekarang kita akan sama-sama membaca teks fiksi yang berjudul Kancil yang Cerdik dan Landak yang Sombong. Ibu akan membacakan cerita tersebut dengan keras dan Ananda Hebat boleh menceritakannya dalam hati. Di hutan yang rimbun, tinggallah seekor kancil yang cerdik yang dikenal sebagai Kiki.
dan seorang landak yang sombong bernama Lulu. Kiki adalah hewan yang selalu menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi setiap rintangan. Sementara Lulu selalu bangga dengan kekuatan dan duri-durinya yang tajam. Suatu hari, saat Kiki sedang mencari buah-buahan di tepi hutan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Lulu yang tengah memamerkan kekuatan dan kecantikannya di hadapan hewan-hewan lain. Lulu dengan sombongnya mengejek Kiki karena dianggapnya kancil hanya hewan kecil yang tidak berarti. Namun, Kiki hanya tersenyum dan memilih untuk tidak membalas ejekan Lulu. Namun, suatu malam, hujan deras turun di hutan dan air sungai meluap, mengancam untuk merusak sarang hewan-hewan di sekitar. Kiki dengan cepat mengatur rencana penyelamatan dan meminta bantuan Lulu untuk membangun bendungan darurat menggunakan duri-duri landaknya. Awalnya, Lulu menolak karena merasa itu adalah pekerjaan yang rendah dan tidak sesuai dengan martabatnya. Namun saat dia melihat betapa gigihnya Kiki dan betapa pentingnya tindakan itu untuk menyelamatkan hewan-hewan lain, Lulu akhirnya setuju. Dengan kerjasama mereka, bendungan berhasil dibangun dan banjir berhasil dicegah. Dari kejadian itu, Lulu belajar sebuah pelajaran tentang kerendahan hati dan kebaikan hati. Sementara Kiki sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikannya dapat mengatasi segala rintangan. Dan sejak saat itu, Kiki dan Lulu tidak hanya menjadi teman, tetapi juga belajar untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, dari cerita fiksi tadi, kita dapat menganalisis peristiwa penting dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah di mana pertemuan antara Kiki, seekor kancil yang cerdik, dan juga Lulu merupakan landak yang sombong di hutan yang rimbun. Itu merupakan bagian dari perkenalannya. Kemudian yang kedua, di mana Kiki mengajukan rencana penyelamatan saat terjadi banjir di hutan dan meminta bantuan Lulu untuk membangun bendungan darurat. Yang ketiga adalah awalnya Lulu menolak membantu karena merasa pekerjaan tersebut rendah dan tidak sesuai dengan martabatnya. Nah, poin peristiwa penting kedua dan ketiga itu merupakan permasalahan dalam cerita fiksi. Jadi, poin kedua dan ketiga itu merupakan peristiwa penting dalam cerita fiksi tadi. Yang keempat adalah setelah menyadari pentingnya tindakan tersebut, Lulu akhirnya setuju untuk membantu Kiki. Dan yang kelima adalah dengan kerjasama mereka, bendungan berhasil dibangun dan banjir berhasil dicegah. Poin keempat dan kelima itu merupakan penyelesaian masalah, sehingga termasuk ke dalam peristiwa penting dalam cerita fiksi tadi. Dan yang keenam, Kiki dan Lulu belajar untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain setelah mengalami petualangan tersebut. Nah, poin keenam ini merupakan akhir cerita dari teks fiksi yang tadi telah kita baca. Dan hal itu merupakan peristiwa penting juga dalam cerita fiksi yang sudah kita baca mengenai kancil yang cerdik dan landak yang sombong. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.